Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala alaina Ramadan wa hablana wa faddalana ala sairi khalqihi bi al-ashr al-awakhir insyaallah min Ramadan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ibadallah, para pemirsa kajian online Ikatan Dai Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah, puja-puji syukur tak henti-henti kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memperkenankan kepada kita beragam karunia, kesempatan dalam keterbatasan seperti masa-masa seperti ini. Allah Subhanahu wa taala tetap memperkenankan kepada kita, di antaranya adalah untuk kita bersama menyelami ajaran Islam, menyelami keutamaan-keutamaan yang Allah hadirkan bil khusus di bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan dan Allah menerima seluruh kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku teladan kita, panutan kita sepanjang masa. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah tak terasa kita telah melewati beberapa hari di bulan Ramadan, dan 1 atau 2 hari lagi kita akan memasuki 10 akhir daripada bulan Ramadan. Kita semua berharap Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, memberikan afiah, memberikan beragam karunia-Nya sampai kita insya Allah menyempurnakan sampai di akhir Ramadan insya Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan bonus, penuh dengan bonus-bonus kebaikan, dan juga potongan-potongan daripada keburukan kita. Karena itu Ramadan sebagai di antara bonus mengharuskan kita untuk kita bisa memaksimalkan, untuk kita bisa meraih sebesar mungkin bonus yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Karena dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam sepanjang tahun, dalam 1 tahun itu menyediakan nafahat, hembusan-hembusan karunia-Nya. Ala fata'arradu laha, maka bagi kita, bagi orang-orang yang cerdas menyikapi bonus-bonus Allah Subhanahu wa taala ini, mereka akan bersegera, mereka tidak akan mengabaikan di antara bonus-bonusnya yang luar biasa, dan di antaranya itu bulan Ramadan. Dan bonus di antara bonus-bonus yang ada itu adalah seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya, bahkan para ulama menegaskan, para salafus salih, ya, orang-orang terbaik dalam masa umat Islam ini, dalam sepanjang sejarah umat Islam ini, mereka memberikan perhatian besar terhadap 1 malam, yang mana malam ini menjadi malam yang ada di bulan Ramadan, dan betapa malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan dan kemuliaan malam ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama surat
yaitu Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar." Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya. Nama suratnya Al-Qadar. Ayat pertama disebutkan Lailatul Qadar. Ayat kedua, ya, setelah ayat pertama Allah menegaskan sungguhnya ya kami menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab yang paling mulia, mukjizat Rasulullah yang kekal sampai hari akhir. Di situ menjadi petunjuk ya, sebagai panduan bagi umat Islam, bagi siapapun yang ingin kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat, panduannya adalah Al-Quran yang diturunkan pada waktu yang utama, yang mulia. Apa itu Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, Allah jelaskan, Allah deskripsikan, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, lebih baik dari 80 tahun. Ibadah di waktu itu lebih baik, di malam itu lebih baik ketimbang ibadah sepanjang 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli amr. Para malaikat sebagaimana zahirul ayah turun. Mereka turun ke bumi Allah. Tanazzalul malaikah. Mereka turun. Turunnya itu tanazzala. Ya. Mereka saling turun. Artinya banyak. Ya. Sering turunnya pada malam itu. Sampai di sebuah riwayat dijelaskan bahwa adadul malaikah saat itu jumlah malaikat lebih banyak ketimbang jumlah pasir yang ada di bumi. Saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Bahkan dalam riwayat lain, ya, di antara tanda Lailatul Qadar itu di mana matahari ketika terbit tidak terlalu terang cahayanya. Ya. Ada ulama yang mengaitkan itu karena saat itu ya masih ya berkerumunan malaikat di bumi Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan sampai terbitnya matahari. Nah, inilah betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita ketika Allah namakan Al-Qadar sebagai nama surat, Allah rincikan deskripsi tentang malam Lailatul Qadar, maka ini menjadi isyarat betapa pentingnya, betapa utamanya satu malam ini, dan malam ini ada di bulan yang paling utama, yaitu bulan Ramadan. Maka setiap muslim yang cerdas, ya, dia akan terus ya, memaksimalkan hari-hari Ramadannya, malam-malam Ramadannya, dengan harapan ya, di antara malam-malam itu Allah Subhanahu wa taala perkenankan kepadanya Lailatul Qadar. Kemudian juga kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan kepada kita tentang keutamaan Lailatul Qadar. Banyak hadis-hadisnya. Di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW menyampaikan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Faman hurima khairaha faqad hurim. Di mana Lailatul Qadar itu jika seseorang terhalang dari keutamaan di malam Lailatul Qadar, maka sungguh-sungguh sangat merugi, seakan-akan dia tidak lagi akan mendapatkan keutamaan. Faqad hurim. Sungguh dia sangat merugi ya, ketika dia terhalang daripada keutamaan Lailatul Qadar. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah isyarat yang betapa ditekankan dalam Al-Qur'an
Ya, bahwa Lailatul Qadar itu juga menjadi inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, menjadi malam yang diberkahi. Ya, menjadi malam yang istimewa. Maka dengan isyarat Allah Subhanahu wa taala dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perilaku, kemudian qudwah daripada salafus salih, seyogianya bagi kita untuk kita memaksimalkan Lailatul Qadar ini. Apalagi dalam kondisi kita sekarang, bisa jadi kondisi seperti yang kita hadapi ini dalam kondisi pandemi, ini juga bisa mendorong kita untuk memaksimalkan Ashrul Awakhir dan untuk meraih malam Lailatul Qadar. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah bagaimana agar kita dapat memaksimalkan kesempatan Ramadan kali ini, agar kita dapat berpeluang besar untuk meraih Lailatul Qadar. Terutama di masa pandemi seperti ini, ya, tentunya ini juga bisa menjadi satu peluang bagi kita semua, ya, di mana di masa-masa seperti ini, ya, di mana setiap kita sering berada di rumah, ya, kemudian juga kita meminimalisir kegiatan-kegiatan kerumunan di luar. Bisa jadi ini sebagai peluang bagi kita di mana Allah Subhanahu wa taala juga menghadirkan Ramadan, ya, karena kita membutuhkan iman dan juga imun sekaligus. Bisa jadi di 10 akhir, di malam-malam di mana di situ peluang Lailatul Qadar, kita lebih bisa berkonsentrasi, kita lebih bisa memaksimalkan, sehingga mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala perkenankan Lailatul Qadar kepada kita. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat agar kita meraih Lailatul Qadar. Ya. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan agar kita meraih keutamaan Lailatul Qadar. Upaya yang pertama yaitu kita senantiasa untuk melakukan tafakkur. Kita bertafakkur, kita merenung, ya, kita kembali menghadirkan di antaranya adalah keutamaan Lailatul Qadar. Bonus Allah Subhanahu wa taala berupa pahala melimpah ruah. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala berupa maghfirah, berupa ampunan terbuka lebar. Maka patut kita hadirkan agar kita dapat meraih bonus-bonus itu paling tidak dengan dua rasa, dua perasaan. Yang pertama, bertafakkur akan kekhawatiran, ketakutan, ya, kecemasan jika saja kita tidak menerima karunia, tidak menerima balasan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kecemasan jika saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita ampunan. Kecemasan ini bisa menjadi pemicu bagi kita, pelecut bagi kita untuk kita memaksimalkan malam-malam Lailatul Qadar. Bahwa man khafa adlaj wa man adlaj balaghal manzil, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Siapa yang menghadirkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam dirinya, dalam jiwanya, maka biasanya orang-orang itu bisa bersegera, adlaj, bersegera. Dan siapa yang bersegera, biasanya dia akan sampai kepada tujuannya. Maka tujuan kita semua akhirnya adalah ridho Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir, cemas, kita tidak bisa masuk kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala,
maka kecemasan itu sekaligus juga harapan kepada surga Allah, kepada karunia Allah yang luar biasa itu bisa menjadi pelecut bagi kita untuk kita memaksimalkan karunia waktu malam-malam Lailatul Qadar yang Allah perkenankan bagi kita. Kemudian juga kita bisa menghadirkan dalam tafakur kita ya betapa karunia Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini tidak ada bandingannya dengan karunia-karunia yang lainnya. Karena jika kesempatan Ramadan, kesempatan Lailatul Qadar ini telah berlalu, itulah tabiat kesempatan, tabiat waktu. Jika dia telah berlalu, dia tidak mungkin kembali lagi. Ya, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita di Ramadan berikutnya. Tetapi siapa memiliki jaminan itu? Ya, bahwa belum tentu Allah Subhanahu wa taala perkenankan kepada kita Ramadan berikutnya ataupun dalam kondisi seperti kondisi kita sekarang, ya kondisi yang dalam kondisi sehat walafiat, ya meskipun di tengah COVID-19 kita tetap ya bisa beribadah di rumah, memaksimalkan, mengoptimalkan amal kebaikan kita. Dalam keterbatasan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan tetap peluang-peluang amal kebaikan. Maka dengan bertafakur, ya kita menghadirkan kembali kekhusyuan, ya, menghadirkan kembali rasa khauf, ya, rasa cemas daripada siksa Allah, daripada hilangnya kesempatan tanpa kita meraih maghfirah Allah, juga dengan menghadirkan rasa raja, ya, rasa pengharapan bahwa Allah sebagaimana telah disampaikan Rasulullah, betapa pintu maghfirah terbuka lebar. Ya, pintu-pintu kebaikan, lipat gandaan amal kebaikan itu terbuka. Begitu pula betapa pintu-pintu kebaikan yang lainnya jika kita bisa memaksimalkan Ramadan, kata Rasulullah SAW, memaksimalkan hembusan karunia Allah itu dalam hadisnya la yashqa ba'dahu abada. Kita akan terhindar daripada rasa kesulitan, rasa kepanikan, rasa kesempitan. Itu semua akan hilang karena kita memaksimalkan karunia, momentum-momentum yang Allah sediakan, dan karena itu Allah membalasnya dengan dihilangkannya rasa-rasa yang mengganggu, rasa kepanikan, kegalauan, dan semacamnya, dan itu kita hadirkan dalam tafakur-tafakur kita. Bertafakur, ya, menyendiri, merenungi kondisi, merenungi kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, merenungi keutamaan Lailatul Qadar, itu bisa menjadi pelecut bagi kita, bisa menjadi dorongan besar bagi kita, karena dari sana akan muncul yaqzah, akan muncul kesadaran. Dan kesadaran inilah yang menjadi energi besar bagi seorang untuk dia bisa memaksimalkan di antaranya yaitu Lailatul Qadar. Mungkin orang ya, memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan tentang keutamaan Lailatul Qadar, tetapi itu juga perlu diimbangi, perlu didorong dengan adanya kesadaran dalam dirinya. Karena kesadaran dalam diri itulah yang menjadi energi terbesar bagi seseorang untuk dia bisa mengoptimalkan amal kebaikannya, di antaranya yaitu meraih Lailatul Qadar. Jadi yang pertama, kita hadirkan kesadaran kembali, kita hadirkan al-yaqzah, ya, kecerahan, ya, pencerahan dalam jiwa kita, di antara sarana yang efektifnya adalah dengan bertafakur. Ya, kita bertafakur, harus memiliki waktu untuk di situ kita bertafakur, kita menyendiri, melakukan muhasabah, menghadirkan hati, mengontrol, ya, mengukur kondisi-kondisi kita, ya, bermuhasabah,
melihat kembali perjalanan kehidupan yang telah kita lalui dan bagaimana ke depannya. Itu adalah hal-hal yang bisa kita hadirkan ketika kita melakukan tafakkur. Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk bertafakkur ya. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Untuk khusyuk ya, untuk merenung ya, untuk bertafakkur. Afala tatafakkarun? Ya, apakah kita tidak bertafakkur? Ya, bertafakkur terutama dalam diri kita, tentang diri kita sendiri, tentang nasib diri kita, ya. Nasib sekarang dan yang akan datang. Itu bisa kita hadirkan dalam tafakkur, dan dengan sarana tafakkur kita berharap akan kembali ada penyegaran, ya, pencerahan kembali dalam jiwa kita, kembali adanya kesadaran dalam jiwa kita sebagai bekal yang besar, energi yang besar untuk kita memaksimalkan waktu dan mengoptimalkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bisa juga kita lakukan yaitu persiapan-persiapan. Ya, persiapan dalam banyak aspeknya bisa kita lakukan, di antara persiapan fisik dan kesehatan. Ya, karena fisik dan kesehatan kita ibaratnya bagaikan kendaraan. Ya, kalau fisik dan kesehatannya prima, ya, kendaraan bisa melaju dengan baik, gitu ya. Nah, tapi jika fisik ya kita lemah, kesehatan kita lemah, ya, maka itu pun akan berpengaruh kepada optimalisasi ibadah-ibadah kita. Maka langkah baiknya kita juga mempersiapkan fisik, ya. Kita imbangi ya, antara mujahadah kita, antara kesungguhan kita, antara aktivitas kita, ubudiyah kita kepada Allah dengan kita memelihara kesehatan. Ya. Bisa dengan ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, dengan memakan makanan yang halal dan thayyibah, yang tidak hanya halal tapi yang thayyib. Ya. Yang halal yang thayyib yang akan bisa mendukung optimalisasi ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian fisik kita juga kita jaga, ya ada kalanya kita perlu untuk berolahraga ringan ya, sesuai dengan kondisi-kondisi sekarang. Ya. Apa? Olahraga itu tujuannya untuk optimalisasi ibadah di bulan Ramadan. Ya. Jadi sekali lagi faktor fisik, faktor kesehatan ini sangat penting. Ya, dengan apa? Dengan kita menjaga asupan konsumsi kita, asupan nutrisi, gizi. Ya, itu semua kita niatkan dalam rangka untuk kita bisa mengoptimalkan ya, ibadah, pun juga dengan kita memelihara kesehatan dengan berolahraga ya, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, selain persiapan fisik, ada juga yaitu persiapan mental dan spiritual atau rohiyah. Ya. Persiapan ini terus kita lakukan. Sebenarnya kita bisa terus ya, optimalkan sejak saat ini juga. Bagaimana kita membiasakan ya, bangun qiyamul lail, membiasakan ya, bertahajud, membiasakan tilawatil Quran, yang membiasakan berzikir, membiasakan menghadirkan hati kita bertafakur, ya, sehingga pada saatnya nanti di Ashrul Awakhir, di malam-malam Lailatul Qadar, kita bisa optimal. Kita sudah terbiasa untuk itu. Kita sudah terbiasa untuk melakukan tahajud, qiyamul lail, tilawatul Quran. Ya. Karena hati manusia ini ya, memang karakternya adalah ketika dia, katakanlah dia dalam kondisi tidak sehat, maka untuk sembuh pun dia berangsur-angsur. Untuk bisa dalam kondisi prima, dia berangsur-angsur sebagaimana kondisi fisik. Ya. Dalam kondisi sakit, untuk bisa sembuh, biasa mengalami
kebertahapan. Begitu pula dalam kondisi sehat, untuk sakit itu mengalami kebertahapan. Maka bagaimana kita memaksimalkan waktu yang tersedia ini menjelang Lailatul Qadar untuk kita terus ya mengadaptasikan aktivitas keseharian kita, mental spiritual kita ya, agar kita dapat meraih keutamaan Lailatul Qadar. Di antara mengkondisikan mental dan spiritual kita yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya ya. Bahwa doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi bukti kedekatan ia kepadanya. Kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa, mengeluhkan ketika ada kesulitan, mengeluhkan kesulitan kepada Allah, ya berharap hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan. Ya, ini di masa Ramadan, dalam kondisi puasa, dalam kondisi qiyamul lail, apalagi nanti di masa-masa Ashrul Awakhir, ya luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang-peluang diijabahnya doa-doa kita. Maka ketika kita memiliki hajat yang besar, hajat yang sangat-sangat penting, hadirkan hajat-hajat itu, adukan hajat-hajat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, dan dengan begitu menjadi bukti ya, bahwa memang ta'alluq kita, ya, kebersandaran kita, ketergantungan kita betapa kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal berikutnya yang bisa kita lakukan agar kita dapat optimal Lailatul Qadar dan berharap meraih ya Lailatul Qadar, yaitu juga mengkondisikan sekitar kita. Setelah kita melakukan pengkondisian, persiapan terhadap diri kita, fisik, ya mental, spiritual, juga kita lakukan, ya kita persiapkan lingkungan kita atau kondisi sekitar. Di masa-masa seperti ini, kita sering at home, ya, berada di rumah, maka bisa kita kondisikan ya, keluarga kita. Ya, keluarga kita, dari pasangan kita, ya, kita kondisikan pemahaman-pemahaman tadi, betapa kemuliaan Lailatul Qadar, betapa juga jika Lailatul Qadar ini telah berakhir, Ramadan telah berakhir, maka ya ini suatu yang sangat jarang, kesempatan yang sangat jarang, yang mungkin nanti baru akan kita dapatkan lagi di tahun berikutnya. Dan itu atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kondisikan ya, lingkungan kita, sekitar kita, anak-anak kita, ya, apakah itu dengan juga mengapresiasinya, ya, memberikan iming-iming, ya, apresiasi dan lain sebagainya, ini bisa kita lakukan. Demikian juga bisa kita kondisikan, ya, jika kita berada di rumah, sering di rumah, ya kita kondisikan rumah itu ya, dengan diantaranya menyediakan tempat, ya bahkan mungkin tempat khusus untuk kita beribadah, ya musholla di rumah, bahwa tempat khusus untuk kita beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan begitu ya kita bisa lebih terkondisikan. Ya. Kemudian juga bisa kita kondisikan dengan ada sebagian yang juga merekonstruksi atau ya, mengkondisikan rumah dengan pola-pola, dengan peta rumah gitu ya, yang tadinya mungkin sebuah tempat ya sudah dalam kondisi seperti itu ya formatnya, selama ini begitu formatnya, maka bisa dikondisikan agar hadir ya katakanlah kesegaran, ya hadir refresh, ya kesegaran dengan kondisi yang ada, ya dengan format-format tempat, ya dengan formulasi-formulasi ruang-ruang atau katakanlah
peralatan-peralatan rumah ya, dan itu insya Allah juga bisa memberikan penyegaran ya, dengan merapihkan, dengan membersihkan, dengan memformat posisi letak barang-barang dan lain sebagainya, itu bisa menghadirkan suasana baru yang menghilangkan kejenuhan dan pada selanjutnya akan juga bisa mengkondisikan optimalisasi kita terhadap Lailatul Qadar. Sahabatnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah memaksimalkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Ashrul Awakhir diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berada di Ashrul Awakhir. Kata beliau, sadda azrah. Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya. Ya. Kemudian juga Rasulullah ahya lailah, menghidupkan malamnya, wa ayqaza ahlah, dan beliau membangunkan ya keluarganya, membangunkan istrinya. Ini juga bisa kita praktekkan dalam rangka memaksimalkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memiliki azam, memiliki tekad untuk kita bisa memaksimalkan ya paling tidak 10 hari akhir ini, paling tidak lagi minimal di malam-malam Lailatul Qadar. Ya. Upayakan ini menjadi malam-malam istimewa yang kita siapkan. Ya. Upayakan di malam itu kita benar-benar ya, merencanakan untuk kita bisa ahya lailah. Kita bisa menghidupkan malamnya. Ya, tentunya untuk bisa itu kita punya perencanaan. Ya. Jam berapa kita harus tidur gitu ya. Kemudian apa yang perlu kita siapkan ya. Apakah itu untuk agar fisik kita kuat ya, bisa dengan asupan-asupan dan lain sebagainya. Ini perlu perencanaan-perencanaan. Nah, yaitu memaksimalkan taqarrub kepada Allah. Ini langkah berikutnya dengan qiyamul lail ya. Dengan qiyamul lail, bertahajud, kemudian tilawatul Quran, berdoa. Ya, Rasulullah SAW seringkali mengulang doa-doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ya, Engkau suka mengampuni, maka ampunkanlah aku. Ini pengharapan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir, ya, memaksimalkan zikrullah, memaksimalkan mengingat Allah dengan tilawatul Quran. Ya, ini semua adalah ibadah-ibadah yang bisa kita maksimalkan di bulan atau di malam-malam Lailatul Qadar. Nah, sehingga apa? Agar hadir ya, dengan adanya ibadah-ibadah tadi kembali terkondisikan spiritualitas kita. Kembali terkondisikan keimanan kita. Kembali terkondisikan maknawiyah kita. Yang bisa jadi selama ini sisi-sisi itu agak kurang terjamah. Ya. Maka kita maksimalkan ini di tengah kondisi keterbatasan kita, di tengah kondisi kita berada seringkali di rumah, kemudian juga Allah perkenankan kesempatan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan agar kita bisa memaksimalkan itu, memaksimalkannya dengan ibadah, memaksimalkannya dengan ibadah qalbiyah, ibadah zahiriyah, ya, ibadah batiniyah, ya, seperti tadi zikrullah, ya, seperti tadi tafakkur kepada Allah, itu intinya adalah diantaranya ibadah qalbiyah, ibadah hati kita. Ya. Karena jika hati ini sudah terkondisikan, ya, jika spiritualitas kita terkondisikan, maka ini akan berdampak, berpengaruh kepada perilaku kita. Hadis Rasulullah SAW ya, menjelaskan bahwa ya, hati itu menjadi poros ya, perilaku kita. Jika hatinya baik, maka perilaku yang keluar, amal-amal yang keluar pun akan baik. Begitu pula sebaliknya. Maka
Allah Subhanahu wa taala hadirkan momentum ini, ya, kondisi ini agar kita bisa mengoptimalkan di antaranya adalah ibadah qalbiyah kita, yaitu ibadah hati-hati kita. Sehingga bisa terkondisikan yang lainnya. Perubahan seorang itu diawali dari perubahan hati, perubahan jiwanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, bisa jadi waktu yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan ini bisa mengoptimalkan Lailatul Qadar kita, tafakkur kita, ubudiyah kita, sehingga mudah-mudahan kita memiliki kesiapan, dan pasca pandemi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk kita dapat memaksimalkan amal-amal kebaikan yang lainnya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, yang kelima, ada baiknya juga kita melakukan pengaturan atau kita memiliki manajemen, ya, untuk kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan Lailatul Qadar, ya, agar kita dapat meraih keutamaan Lailatul Qadar. Ya. Manajemen ini penting, ya, idarah ini penting. Apakah itu manajemen terkait daripada aktivitas kita? Ya. Ketika kita ingin bangun di malam hari, maka kita berikan porsi yang sesuai di siang hari. Ya. Apakah itu dengan qailulah, ya, dengan istirahat, dengan tidur sejenak, ya, sehingga di malam hari kita bisa lebih kuat. Gitu ya. Kemudian tidur di awal waktu, dengan harapan kita bisa bangun lebih awal dan bisa memaksimalkan malam, ya, sepanjang malam itu. Di antara manajemen atau pengaturan juga adalah aktivitas kita dalam bentuk misalnya aktivitas-aktivitas sosial. Ya, itu juga perlu kita kondisikan. Ya. Ashrul Awakhir, terutama Lailatul Qadar, bisa jadi menuntut kita untuk kita mengurangi aktivitas sosial kita. Kalaupun ada ibadah-ibadah sosial, mungkin ada baiknya kalau kita bisa selesaikan, bisa kita segerakan, ya, sebelum di hari-hari akhir, di hari-hari Lailatul Qadar. Apakah itu mungkin ketika ada yang bertugas sebagai amil, ya, atau ya, meskipun nanti dikondisikan, ya, ini petugas amil juga memiliki keutamaannya dalam Islam, di mana ibadah sosial itu juga penting, apalagi menyangkut dengan kondisi orang lain. Tetapi bagi yang tidak memiliki peran itu, ya, tidak memiliki tanggung jawab itu, dia bisa mengkondisikan. Ya. Walaupun misalnya ada tanggungan, apakah itu tanggungan zakat fitrah, ya, dan lain sebagainya, ini bisa ditunaikan, ya, lebih awal, ya, karena menurut fikih juga tidak mengapa, ya, penunaian zakat fitrah itu di awal disegerakan, ya, apalagi kalau ada maslahat di situ. Ya, kalau kita tunda-tunda sampai akhir, nanti bisa manfaatnya tidak optimal bagi mustahik, dan itu juga bisa menjadi di antara kendala bagi amilin, bagi petugas-petugas yang menyalurkan, mendistribusikan zakat tersebut. Maka intinya adalah bagaimana kita menghadirkan manajemen, ya, pengaturan dalam kita menghadapi Ashrul Awakhir, terutama Lailatul Qadar, pengaturan waktu, pengaturan aktivitas, termasuk juga tadi pengaturan diantaranya fisik kita dengan makan yang halal thayyib, kemudian juga olahraga dan lain sebagainya. Ya. Ini termasuk juga, ya, mungkin pengaturan ketika kalau di masa-masa biasa, alhamdulillah sekarang kita tidak, ya, dihadapi dengan, ya, seperti tahun-tahun sebelumnya marak untuk pulang kampung, ya. Tapi tahun ini, ya, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala, ya, secara mengkondisikan Ramadan kali ini, ya, mungkin di antara hikmahnya agar kita lebih optimal memaksimalkan kesempatan yang luar biasa yang selama ini mungkin sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya tidak kita maksimalkan. 10 tahun terakhir juga kita bisa maksimalkan. 10 hari terakhir juga kita bisa maksimalkan.
Dan Lailatul Qadar juga bisa kita maksimalkan dengan kondisi keterbatasan ini, dan sepertinya kondisi terbatas ini memberikan kita peluang lebih besar untuk kita bisa memaksimalkan Lailatul Qadar yang kata Rasulullah SAW, jika kita benar-benar ingin memfokuskannya, maka fokuskanlah di hari-hari malam-malam ganjil di 10 akhir. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW menjelaskan jika kita lebih mau fokuskannya, maka fokuskanlah di 7 hari akhir, ya, yaitu di malam ke-25, ya, malam ke-27, malam ke-29. Ya, mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala perkenankan kepada kita ampunannya, maghfirahnya, rahmatnya, sehingga dengan kita memaksimalkan waktu karunia yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, maka terlepaslah segala rasa-rasa kegalauan kita, segala rasa keterhimpitan kita, dan itu diantara bekal kita meraih, ya, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan juga dengan berlipat gandanya pahala, dihadirkannya maghfirah kepada kita, Allah berikan karunia as-sa'adah, ya, kebahagiaan bagi kita di akhirat kelak. Demikian kultum atau ceramah singkat terkait dengan kiat-kiat meraih Lailatul Qadar. Yang pertama adalah bagaimana kita kembali menghadirkan keutamaannya, kembali menghadirkan motivasi, ya, dorongan untuk memaksimalkan kesempatan yang Allah hadirkan di tahun ini dengan melakukan tafakkur. Yang pertama itu bertafakkur, ya, merenung, ya, kemudian juga menghadirkan ketakutan, kepanikan, ya, kecemasan daripada azab Allah jika Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, dan juga dengan menghadirkan pengharapan yang luar biasa, ya, kepada balasannya yang tiada tara, juga dengan melakukan muhasabah dan lain sebagainya, dengan mengingat Allah, takut kepada Allah. Ini bisa kita hadirkan dalam langkah yang pertama, yaitu bertafakkur. Dan yang kedua yaitu melakukan persiapan. Ada persiapan fisik, ya, persiapan fisik dengan asupan yang halal dan thayyibah, ya, kemudian juga dengan olahraga yang dikondisikan, ya. Kemudian juga ada persiapan mental, spiritual, ini juga perlu kita lakukan, ya, dengan pembiasaan ibadah tilawah secara khusyuk, ya. Karena kita berharap saat Ashrul Awakhir nanti, saat malam-malam Lailatul Qadar nanti, kita sudah mencapai klimaks daripada kondisi keimanan kita. Kemudian yang berikutnya adalah juga kita mengkondisikan lingkungan kita, sekitar kita, keluarga kita, ya, karena jika mereka terkondisikan, maka insya Allah ini juga bisa mendukung optimalisasi ibadah kita. Dan yang terakhir adalah kita melakukan pengaturan, ya, dengan memanage, mengatur, baik itu mengatur aktivitas kita, menyesuaikannya, mengatur jam-jam kita, waktu-waktu kita, ya, juga mengatur kondisi di mana kita beribadah. Saat ini kita berada di rumah, pengaturan dengan tata letak atau dengan membersihkan, dengan merapihkan, dengan memformat agar menghadirkan semangat baru, ya, menghadirkan kecerahan baru, kesegaran baru, sehingga dapat juga menjadi faktor yang bisa mengoptimalisasikan Lailatul Qadar kita. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semua berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah melipat gandakan pahala bagi kita, Allah menerima amal kita, menghadirkan keridhoannya bagi kita semua, dan keberkahan dalam kehidupan kita. Kita akhiri dengan berdoa bersama.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاواتنا وصدقاتنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan bisa menjadi sebuah ujian dan juga bisa menjadi siksa. Oleh sebab itu, kita perlu menghadapi virus corona yang sangat membahayakan ini dengan beberapa hal. Pertama, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan memperkuat taqarrub dan bertahajud, beribadah secara baik. Yang ketiga, kita berusaha untuk memperbanyak doa-doa perlindungan diri agar dilindungi dari bahaya virus corona ini. Dan yang keempat, dan ini yang sangat penting, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW bahwa as-sadaqatu tasuddu sab'ina babam minal bala, bahwa sedekah adalah bisa menutup 70 pintu musibah. Oleh sebab itu, kami atas nama Katanda Indonesia mengajak umat Islam seluruhnya untuk berjihad dengan harta kita untuk melawan virus corona. Dan kita bisa salurkan sumbangan melalui ACT atau indonesiadermawan.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscribers media sosial IKADI, baik di YouTube, Instagram, Facebook, dan Zoom yang dirahmati Allah, sebelum kita saksikan bersama program kajian setiap hari selama bulan Ramadan, hasil kerjasama antara IKADI dan Aksi Cepat Tanggap ACT selama 1,5 jam ke depan, izinkan kami menyampaikan informasi bahwa saat ini IKADI telah memiliki lembaga wakaf yang semakin memudahkan kita untuk berwakaf tunai dari aplikasi pembayaran online seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan yang lainnya. Caranya sangat mudah.
tinggal scan barcode lembaga wakaf IKADI yang kami sebarkan, kemudian masukkan jumlah nominal tunai yang ingin Anda wakafkan. Gampang bukan? Lembaga wakaf IKADI untuk umat berkah dan abadi. Berdebat Islam rahmatan lil alamin.